Desa Kalijati adalah sebuah desa yang terletak jauh dari jalan raya utama. Di sekelilingnya terbentang sawah yang luas, sungai kecil yang mengalir tenang, dan hutan tua yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, pencari kayu bakar, dan pedagang kecil. Kehidupan mereka sederhana. Hampir semua warga saling mengenal dan hidup rukun. Namun, ada satu tempat yang tidak pernah disentuh warga, yaitu hutan di sebelah utara desa. Di dalam hutan itu berdiri sebuah makam tua yang sudah dipenuhi lumut dan akar pohon besar. Orang-orang tua selalu melarang anak-anak mendekati tempat tersebut. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, makam itu pernah menjadi lokasi berbagai ritual ilmu hitam. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya penghuni makam itu. Yang pasti, setiap malam Jumat Kliwon sering terdengar suara aneh dari arah sana. Karena rasa takut, warga memilih menghindarinya. Tidak ada yang berani masuk terlalu dalam ke hutan setelah matahari mulai tenggelam. Di desa Kalijati tinggal seorang ulama yang sangat dihormati bernama Kiai Hamdan. Usianya sudah melewati 60 tahun, tetapi tubuhnya masih tegap. Wajahnya teduh dengan janggut putih yang selalu rapi. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di dekat masjid bersama istrinya dan beberapa santri yang belajar mengaji. Kiai Hamdan dikenal sebagai orang yang tidak pernah membedakan siapapun. Siang hari ia mengajar mengaji anak-anak desa. Sore hari ia sering membantu warga menyelesaikan persoalan keluarga atau memberi nasihat kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Namun ada satu hal yang membuat warga semakin menghormatinya. Beberapa kali Kiai Hamdan berhasil menolong warga yang mengalami gangguan gaib. Ada yang kerasukan, ada yang terkena kiriman santet, bahkan pernah membantu seorang pemuda yang terus diteror makhluk halus setelah mengambil benda dari hutan. Kiai Hamdan selalu mengingatkan bahwa manusia tidak boleh takut kepada makhluk gaib melebihi rasa takut kepada Allah. Kalau hati kita dekat kepada Allah, insya Allah gangguan apapun bisa dihadapi, ucapnya kepada para santri suatu sore. Di sisi lain desa, berdiri rumah paling megah di Kalijati. Rumah itu milik Pak Karsa. Semua orang mengenalnya sebagai saudagar paling kaya di desa. Ia memiliki penggilingan padi, kebun yang sangat luas, puluhan ekor sapi, dan beberapa truk pengangkut hasil panen. Banyak warga bekerja kepadanya. Pak Karsa juga sering memberikan bantuan ketika ada warga yang mengalami musibah. Ia menyumbangkan uang untuk pembangunan masjid, membantu biaya sekolah anak yatim, bahkan beberapa kali membayar biaya pengobatan warga miskin. Karena sikapnya itu, hampir semua orang menganggap Pak Karsa sebagai orang baik. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik semua kekayaan itu tersimpan rahasia yang sangat mengerikan. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika usahanya hampir bangkrut, Pak Karsa pernah masuk ke hutan tua pada malam hari. Di sanalah ia bertemu seseorang yang mengaku sebagai penjaga makam keramat. Orang itu menawarkan jalan cepat memperoleh kekayaan. Syaratnya sangat sederhana, tetapi mengerikan. Pak Karsa harus menyerahkan satu nyawa manusia setiap beberapa tahun sebagai tumbal. Selama syarat itu dipenuhi, semua usahanya akan berkembang tanpa hambatan. Saat itu Pak Karsa sedang putus asa. Tanpa memikirkan akibatnya, ia menerima perjanjian tersebut. Sejak malam itulah hidupnya berubah. Usahanya berkembang sangat cepat. Panennya selalu berhasil. Dagangannya tidak pernah rugi. Harga gabah selalu menguntungkannya. Sedikit demi sedikit ia menjadi orang paling kaya di desa Kalijati. Namun setiap kali tiba waktu penagihan tumbal, selalu ada warga yang hilang secara misterius. Ada yang dikabarkan tenggelam di sungai. Ada yang disebut merantau tanpa kabar. Ada pula yang ditemukan meninggal di dalam hutan tanpa penyebab yang jelas. Tidak ada yang pernah menghubungkan semua kejadian itu dengan Pak Karsa. Rahasia itu terkubur rapat selama puluhan tahun. Semakin tua usianya, hati Pak Karsa mulai dipenuhi ketakutan. Ia mempunyai seorang istri dan 2 anak yang sangat disayanginya. Suatu malam, ketika menghitung hari menggunakan kalender Jawa yang tersimpan di ruang pribadinya, wajahnya langsung pucat. Hari penagihan sudah semakin dekat. Ia tahu apa artinya.
Penunggu makam akan datang meminta tumbal berikutnya. Pak Karsa duduk termenung sampai larut malam. Aku sudah tua. Aku tidak mau lagi mengorbankan siapapun, gumamnya pelan. Istrinya yang melihat suaminya sering melamun mulai merasa heran. Kenapa Bapak akhir-akhir ini sering tidak tidur? Tanya istrinya. Pak Karsa hanya menggeleng. Tidak apa-apa. Padahal pikirannya dipenuhi rasa takut. Beberapa malam berikutnya mimpi buruk mulai datang. Ia bermimpi berada di tengah makam tua. Dari balik pepohonan muncul sosok tinggi yang seluruh tubuhnya tertutup bayangan hitam. Makhluk itu berbicara dengan suara berat. Waktumu hampir habis. Pak Karsa terbangun sambil berkeringat. Napasnya terengah-engah. Sejak saat itu keadaan rumahnya mulai berubah. Lampu sering mati sendiri. Suara langkah kaki terdengar di loteng setiap tengah malam. Anjing peliharaannya melolong tanpa sebab menghadap ke arah hutan. Pak Karsa mulai sadar bahwa penunggu makam sedang mengingatkan janji mereka. Meski begitu, ia tetap menolak memenuhi tumbal. Ia berharap semuanya akan berhenti dengan sendirinya. Sayangnya, harapan itu tidak pernah terjadi. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit desa sangat gelap. Angin bertiup jauh lebih dingin daripada biasanya. Daun-daun pohon bergoyang meski udara terasa sangat tenang. Pak Karsa mengunci semua pintu rumah. Ia menyuruh seluruh anggota keluarganya tidur lebih awal. Sementara itu dirinya duduk sendirian di ruang tengah sambil memegang tasbih. Sekitar tengah malam terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Karsa tidak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Tiba-tiba semua lampu di rumah padam bersamaan. Ruangan langsung gelap. Suara napas berat terdengar dari balik pintu. Pak Karsa gemetar. Ia mencoba membaca doa, tetapi lidahnya terasa keluh. Pintu rumah bergetar sendiri. Brak! Pintu terbuka dengan keras. Angin dingin masuk memenuhi ruangan. Dari kegelapan terdengar suara yang selama puluhan tahun selalu ia hindari. Mana tumbalku? Pak Karsa menjerit ketakutan. Suara itu berubah menjadi tawa panjang yang menggema di seluruh rumah. Tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang mendengar jeritan tersebut. Keesokan paginya, seorang pembantu rumah datang lebih awal seperti biasa. Ia terkejut melihat pintu rumah terbuka lebar. Ketika masuk ke ruang tengah, tubuhnya langsung lemas. Pak Karsa tergeletak di lantai. Seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan lusuh yang sangat kotor. Tangannya patah ke arah yang tidak wajar. Kakinya remuk seperti dihancurkan benda berat. Wajahnya membiru dengan mata terbuka lebar penuh ketakutan. Pembantu itu berteriak histeris hingga warga berdatangan. Semua orang terkejut melihat keadaan Pak Karsa. Tidak ada luka senjata. Tidak ada bekas perampokan. Dokter puskesmas yang datang hanya mampu mengatakan kemungkinan Pak Karsa meninggal karena serangan jantung yang disertai benturan saat terjatuh. Tidak seorang pun mampu menjelaskan mengapa tubuhnya bisa terbungkus kain kafan yang bukan berasal dari rumahnya. Karena tidak menemukan tanda-tanda pembunuhan, keluarga segera mengurus pemakaman. Jenazah dimandikan, disalatkan, lalu dimakamkan di pemakaman umum Desa Kalijati. Ratusan warga datang mengantar kepergiannya. Semua merasa kehilangan orang yang selama ini mereka anggap sebagai dermawan desa. Hanya Kiai Hamdan yang berdiri cukup lama di depan pusara setelah semua orang pulang. Tatapannya mengarah ke tanah makam yang masih basah. Entah mengapa, hatinya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membaca doa lebih lama sebelum akhirnya meninggalkan pemakaman. Malam pertama setelah pemakaman berlangsung sangat sunyi. Sekitar pukul 1 dini hari, penjaga makam bernama Marno sedang berkeliling membawa lampu minyak. Tugas itu sudah ia lakukan selama bertahun-tahun. Saat melewati makam Pak Karsa, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari arah pusara terdengar suara yang sangat pelan. Buk, buk, buk. Seperti ada sesuatu yang melompat di atas tanah. Marno mengangkat lampu minyak lebih tinggi. Tanah makam perlahan bergerak. Kain kafan putih muncul lebih dulu dari balik gundukan tanah.
Beberapa detik kemudian, sosok pocong berdiri tegak di atas pusara. Kepalanya menunduk. Tubuhnya masih dipenuhi tanah merah yang basah. Perlahan wajah pucat itu mengangkat kepala. Marno mengenali wajah tersebut. Itu adalah wajah Pak Karsa. Belum sempat Marno berteriak, pocong itu melompat tinggi melewati pagar makam, lalu menghilang ke arah permukiman warga. Lampu minyak di tangan Marno jatuh ke tanah, sementara tubuhnya membeku karena sadar bahwa teror di desa Kalijati baru saja dimulai. Keesokan pagi setelah Marno berlari ketakutan dari pemakaman, kabar tentang apa yang dilihatnya langsung menyebar ke seluruh desa Kalijati. Sebagian warga percaya, tetapi tidak sedikit yang menganggap Marno hanya salah lihat karena berjalan sendirian di tengah malam. Marno berkali-kali bersumpah bahwa dirinya tidak berbohong. Aku kenal wajah Pak Karsa. Aku lihat sendiri. Dia berdiri di atas kuburnya, lalu meloncat ke arah kampung, katanya dengan wajah pucat. Beberapa pemuda desa mencoba menenangkan suasana. Mungkin cuma bayangan pohon. Mungkin juga ada orang iseng. Namun ucapan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, gangguan mulai dirasakan hampir di setiap sudut desa. Di rumah Pak Sastro, anak bungsunya yang baru berusia 6 tahun tiba-tiba menangis keras menjelang tengah malam. Ibunya segera menghampiri. "Ada apa, Nak?" Anak itu gemetar sambil menunjuk ke arah jendela kamar. "Itu, ada orang dibungkus kain." Sang ibu langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menenangkan anaknya dan menganggap itu hanya mimpi. Tetapi ketika hendak menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di halaman. Sesosok putih berdiri diam di bawah pohon mangga. Tubuhnya terbungkus kain kafan. Kepalanya miring ke samping. Beberapa detik kemudian sosok itu meloncat ke belakang rumah hingga menghilang. Wanita itu langsung menjerit. Suaminya keluar sambil membawa senter. Mereka mencari ke seluruh halaman. Tidak ada siapapun. Yang tersisa hanya bau tanah basah yang sangat menyengat. Gangguan serupa terjadi di rumah-rumah lain. Anak-anak mulai takut tidur sendiri. Mereka mengaku sering melihat pocong berdiri di luar jendela sambil memperhatikan mereka tanpa bergerak. Ada juga yang mendengar suara loncatan di atas genting. Buk, buk, buk. Setiap kali orang dewasa keluar memeriksa, suara itu langsung berhenti. Belum selesai rasa takut itu menyebar, kejadian lain membuat warga semakin panik. Pak Warto, seorang peternak sapi, mendapati 2 ekor sapinya mati mendadak. Tidak ada luka sedikit pun. Anehnya, tubuh kedua sapi itu terlihat sangat kurus seperti kehilangan seluruh cairan di dalam tubuhnya. Dokter hewan dari kecamatan datang memeriksa. Ia menggeleng pelan. Ini aneh. Tidak ada penyakit. Organ dalamnya juga tidak rusak. Pak Warto hanya bisa terduduk lemas. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa menimpa peternakan kambing milik warga lain. Lalu ayam-ayam mati tanpa sebab. Bahkan pohon-pohon yang sebelumnya subur mulai mengering. Desa Kalijati yang biasanya ramai mulai berubah muram. Menjelang malam, hampir semua pintu rumah sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi warga yang berani duduk santai di teras. Sekitar pukul 11 malam, suara lain mulai terdengar. Suara rantai yang diseret. Srek, srek, srek. Suara itu berjalan perlahan melewati depan rumah warga. Kadang berhenti tepat di depan pintu. Kadang terdengar mengitari rumah. Tidak ada seorang pun yang berani membuka pintu. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bau anyir yang selalu muncul bersamaan dengan suara tersebut. Bau itu seperti campuran tanah kuburan dan darah. Esok paginya, bau itu hilang tanpa meninggalkan jejak. Kiai Hamdan mulai mendengar berbagai cerita dari warga yang datang ke rumahnya. Setiap hari ada saja orang yang meminta didoakan. Namun Kiai Hamdan belum mengambil kesimpulan. Ia hanya meminta warga memperbanyak ibadah dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan pada malam hari. Sementara itu, gangguan justru semakin mengarah kepada orang-orang tertentu. Mereka adalah warga yang dahulu pernah menerima bantuan dari Pak Karsa. Pak Danu yang pernah mendapat pinjaman modal usaha mulai sering bermimpi didatangi pocong.
Bu Minah yang pernah dibayari biaya operasi suaminya mendengar suara ketukan setiap pukul 12 malam. Pak Yono yang menerima sebidang sawah dari Pak Karsa melihat jejak tanah merah memenuhi ruang tamunya setiap pagi. Tidak ada yang memahami hubungan semua kejadian itu. Mereka hanya tahu bahwa semua korban pernah memiliki kaitan dengan almarhum Pak Karsa. Suatu pagi, musibah besar akhirnya terjadi. Pak Raji, seorang petani, berangkat ke sawah sebelum matahari terbit. Ia berjalan melewati jalan setapak yang membelah kebun bambu. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara loncatan dari belakang. Buk! 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 Pak Raji menoleh. Tidak ada siapapun. Ia mempercepat langkah. Suara itu justru semakin dekat. Buk! 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 Dengan rasa penasaran ia kembali membalikkan badan. Kali ini ia melihat sosok pocong berdiri sekitar 10 meter di belakangnya. Tubuhnya dipenuhi tanah. Kain kafannya kusam. Wajahnya sangat pucat. Pak Raji membeku. Pocong itu tiba-tiba meloncat sangat tinggi hingga berada tepat di depannya. Pak Raji berteriak keras. Jeritannya didengar beberapa petani lain. Ketika mereka datang, Pak Raji sudah tergeletak di tanah. Matanya terbuka lebar. Mulutnya menganga. Tubuhnya kaku. Ia sudah meninggal. Tidak ditemukan luka apapun. Dokter kembali menyatakan penyebab kematian kemungkinan akibat serangan jantung mendadak. Namun tidak ada seorang pun yang percaya. Semua orang tahu Pak Raji sehat dan tidak pernah memiliki riwayat penyakit. Setelah pemakaman Pak Raji, suasana desa berubah menjadi semakin mencekam. Beberapa keluarga memutuskan meninggalkan desa Kalijati untuk sementara waktu. Mereka berharap bisa tinggal di rumah kerabat di desa lain sampai keadaan membaik. Namun kejadian aneh justru mereka alami. Mobil Pak Danu mogok tepat di gerbang desa. Mesinnya tidak bisa hidup meski sudah diperiksa berkali-kali. Ketika akhirnya mesin berhasil menyala, ban depan tiba-tiba pecah. Keluarga lain memilih menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan keluar desa, mereka melihat sosok pocong berdiri di tengah jalan. Saat didekati, sosok itu menghilang. Namun beberapa meter kemudian muncul lagi. Seolah sengaja menghalangi jalan mereka. Karena ketakutan, mereka memilih kembali ke rumah. Kejadian-kejadian seperti itu membuat warga yakin bahwa ada kekuatan yang tidak mengizinkan mereka meninggalkan desa Kalijati. Pada suatu malam, para sesepuh desa berkumpul di balai desa. Hadir Kepala Desa Surono, beberapa tokoh masyarakat, Marno sang penjaga makam, dan beberapa orang tua yang mengetahui sejarah desa Kalijati. Salah seorang sesepuh tertua bernama Mbah Kromo membuka pembicaraan. Aku rasa ini bukan sekadar pocong orang meninggal. Semua orang diam mendengarkan. Pocong biasa tidak akan mengganggu seluruh desa seperti ini. Apalagi membuat ternak mati dan menghalangi orang keluar kampung. Menurut Mbah, ini apa? Tanya kepala desa. Mbah Kromo menarik napas panjang. Dulu pernah ada cerita tentang pesugihan makam tua di hutan utara. Beberapa orang saling berpandangan. Itu hanya cerita lama, sahut salah satu warga. Belum tentu. Mbah Kromo kemudian menceritakan bahwa konon siapapun yang membuat perjanjian di makam tua harus memenuhi syarat sampai akhir hidupnya. Kalau janji itu dilanggar, kutukannya tidak berhenti meski pelakunya sudah meninggal. Ruangan mendadak sunyi. Semua mulai mengingat kematian Pak Karsa yang terasa janggal. Kepala Desa Surono akhirnya mengambil keputusan. Kita tidak bisa membiarkan warga terus ketakutan. Besok pagi aku akan meminta bantuan Kiai Hamdan. Keesokan harinya, kepala desa bersama beberapa warga mendatangi rumah Kiai Hamdan. Mereka menceritakan seluruh kejadian secara rinci. Kiai Hamdan mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah semua selesai berbicara, ia menundukkan kepala beberapa saat. Aku akan memeriksa makam Pak Karsa dulu. Dari situ mungkin kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Menjelang sore, Kiai Hamdan berjalan menuju pemakaman ditemani Marno, kepala desa, dan 2 santri kepercayaannya. Suasana pemakaman terasa jauh lebih dingin daripada biasanya.
Burung-burung yang biasanya bersuara tidak terdengar sama sekali. Ketika mereka tiba di depan makam Pak Karsa, Kiai Hamdan berhenti. Ia memandang pusara itu cukup lama. Kemudian ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Belum sampai beberapa menit, tanah di atas makam tiba-tiba bergetar. Butiran tanah bergerak sendiri seperti ada sesuatu yang sedang mendorong dari bawah. Marno mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dua santri saling berpandangan. Lalu dari dalam tanah terdengar suara yang berat, serak, dan bukan suara manusia. Tumbal terakhir belum diberikan. Semua orang langsung membeku. Kiai Hamdan tetap berdiri di tempatnya, tetapi sorot matanya berubah tajam. Ia sadar bahwa teror yang sedang melanda desa Kalijati jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Suara yang keluar dari dalam makam Pak Karsa membuat kepala desa Surono, Marno, dan kedua santri mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat. Tidak ada satupun yang berani berbicara. Hanya Kiai Hamdan yang tetap berdiri di depan pusara. Ia terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara tenang. Beberapa saat kemudian tanah yang tadi bergerak perlahan kembali diam. Suasana menjadi sunyi, tetapi hawa dingin masih terasa menusuk. Kiai Hamdan menoleh kepada rombongan. Ini bukan gangguan biasa. Ada perjanjian yang belum selesai. Mereka segera meninggalkan pemakaman sebelum malam tiba. Sesampainya di rumah, Kiai Hamdan meminta kedua santrinya, Arif dan Salman, membantu mencari informasi mengenai kehidupan Pak Karsa sebelum menjadi orang kaya. Kita harus tahu dari mana semua ini bermula, kata Kiai Hamdan. Keesokan harinya penyelidikan dimulai. Mereka mendatangi warga-warga yang sudah lama tinggal di desa Kalijati. Sebagian besar hanya mengetahui bahwa puluhan tahun lalu Pak Karsa hanyalah pedagang gabah biasa yang hidup pas-pasan. Dalam waktu singkat hidupnya berubah drastis. Sawahnya bertambah. Gudangnya penuh hasil panen. Usahanya berkembang sangat cepat. Tidak ada yang pernah mempertanyakan perubahan itu karena semua menganggap Pak Karsa memang pandai berdagang. Namun seorang lelaki tua bernama Jaiman memberikan jawaban berbeda. Jaiman tinggal sendirian di ujung desa. Usianya hampir 70 tahun. Tubuhnya kurus dan jalannya sudah membungkuk. Saat melihat Kiai Hamdan datang, wajahnya langsung berubah tegang. Aku sudah lama menunggu orang datang menanyakan soal ini, katanya pelan. Kiai Hamdan mempersilakan Jaiman bercerita. Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum mulai membuka rahasia yang selama puluhan tahun disimpannya. Dulu aku pernah ikut Pak Karsa masuk ke hutan. Semua orang yang hadir langsung memperhatikan. Waktu itu kami sama-sama miskin. Ada seseorang yang memperkenalkan kami kepada penjaga makam tua. Jaiman menundukkan kepala. Aku sempat ikut satu kali ritual. Ia mengaku malam itu mereka membawa sesajen, ayam hitam, dan beberapa benda aneh ke dalam hutan. Di tengah makam tua muncul sosok berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat. Sosok itulah yang menawarkan kekayaan kepada Pak Karsa. Sebagai gantinya, setiap beberapa tahun harus ada satu nyawa manusia yang dipersembahkan. Aku takut. Setelah melihat ritual itu, aku kabur dan tidak pernah kembali lagi. Lalu Pak Karsa? Tanya Kiai Hamdan. Dia menerima perjanjian itu. Jaiman mengaku sejak saat itu dirinya sering dihantui rasa bersalah. Ia beberapa kali ingin melapor kepada warga, tetapi selalu takut menjadi sasaran makhluk yang menjaga makam. Saya pikir semua sudah selesai setelah Pak Karsa meninggal. Kiai Hamdan menggeleng pelan. Justru masalahnya baru dimulai. Setelah mendapatkan pengakuan itu, Kiai Hamdan meminta izin kepada keluarga Pak Karsa untuk memeriksa rumah almarhum. Istri Pak Karsa yang masih berduka tidak memahami maksud kedatangan mereka, tetapi akhirnya mengizinkan. Rumah besar itu kini terasa sepi. Beberapa ruangan bahkan belum dibersihkan sejak kematian Pak Karsa. Kiai Hamdan memperhatikan setiap sudut rumah. Sesekali ia berhenti seperti sedang merasakan sesuatu. Ketika memasuki ruang kerja Pak Karsa, langkahnya terhenti. Di bawah lemari besar terdapat bekas goresan pada lantai. Geser lemari ini, katanya.
4 orang warga mendorong lemari tersebut. Setelah lemari bergeser, terlihat sebuah pintu kayu kecil yang tertutup rapat. Selama bertahun-tahun rupanya pintu itu tersembunyi. Setelah dibuka, tampak tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Bau menyengat langsung keluar dari dalam. Kepala desa menutup hidungnya. Apa ini? Kiai Hamdan menyalakan lampu senter. Mereka turun perlahan. Ruangan itu tidak terlalu luas, tetapi isinya membuat semua orang merinding. Di tengah ruangan terdapat meja batu yang penuh bekas lilin hitam. Di atasnya masih tersusun beberapa mangkuk berisi sesajen yang sudah membusuk. Di sudut ruangan tergantung puluhan jimat dari kain hitam. Ada kendi tanah liat berisi tanah kuburan. Beberapa kain kafan tua terlipat rapi. Di dinding terlihat simbol-simbol aneh yang digambar menggunakan cairan berwarna coklat tua. Marno langsung beristighfar. Sementara itu Salman menemukan sebuah peti kayu yang sudah berdebu. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah buku tua. Halamannya mulai menguning. Kiai Hamdan membacanya perlahan. Ternyata buku itu berisi catatan seluruh ritual yang pernah dilakukan Pak Karsa. Pada halaman berikutnya terdapat daftar nama. Jumlahnya puluhan. Di samping setiap nama tertulis tahun dan tanggal. Kepala desa langsung mengenali beberapa di antaranya. Itu orang-orang yang dulu hilang. Ada nama seorang pemuda yang dikabarkan tenggelam. Ada nama pedagang yang disebut merantau. Ada pula nama pencari kayu yang jasadnya pernah ditemukan di dalam hutan. Selama ini semua kematian itu dianggap musibah biasa. Kini semuanya mulai tersambung. Pak Karsa ternyata telah menjadikan mereka tumbal. Di halaman terakhir hanya ada satu kalimat. Tumbal terakhir belum dipenuhi. Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Lampu senter milik Arif berkedip beberapa kali. Lalu terdengar suara loncatan dari atas rumah. Buk! 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 Padahal seluruh penghuni rumah sedang berada di ruang bawah tanah. Kiai Hamdan segera menutup buku itu. Kita keluar. Sesampainya di luar, Kiai Hamdan mengumpulkan semua warga yang ikut menyaksikan penemuan tersebut. Ia menjelaskan apa yang mulai dipahaminya. Perjanjian ini berbeda dengan pesugihan biasa. Kalau pelakunya meninggal sebelum semua syarat dipenuhi, maka arwahnya tidak langsung pergi. Ia dipaksa menjadi pemburu tumbal. Kepala desa bertanya dengan suara pelan. Berarti pocong yang muncul itu? Benar. Itu jasad Pak Karsa yang diperalat oleh iblis penjaga perjanjian. Semua orang terdiam. Marno masih sulit mempercayainya. Lalu kapan semua ini berhenti, Kiai? Saat perjanjian diputus. Atau... Kiai Hamdan menghentikan kalimatnya. Atau tumbal terakhir berhasil diambil. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Sejak hari itu Kiai Hamdan meminta seluruh warga menjaga anak-anak mereka. Ia merasa makhluk tersebut mulai mencari korban baru. Benar saja. Malam berikutnya semakin banyak warga mendengar suara tangisan anak kecil dari arah hutan. Tangisan itu terdengar sangat jelas. Seolah ada anak yang sedang tersesat dan meminta pertolongan. Beberapa ibu hampir keluar rumah karena mengira suara itu berasal dari anak mereka. Untungnya para suami segera menahan. Itu bukan suara manusia. Keesokan paginya, musibah yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Rian tidak ditemukan di rumahnya. Ibunya panik. Seluruh tetangga ikut mencari. Di halaman belakang rumah ditemukan jejak kaki kecil menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Ayah Rian berkata bahwa sebelum subuh ia sempat mendengar suara anak menangis dari kejauhan. Mungkin Rian keluar karena mengira ada temannya meminta tolong. Kabar hilangnya Rian membuat seluruh desa geger. Lonceng musala dipukul berkali-kali sebagai tanda keadaan darurat. Puluhan warga membawa senter, bambu, dan peralatan seadanya. Mereka menyisir kebun, sawah, hingga pinggir sungai. Tidak ada hasil. Kiai Hamdan memejamkan mata beberapa saat. Kemudian ia menunjuk ke arah hutan tua. Dia ada di sana. Tanpa membuang waktu,
Kiai Hamdan memimpin beberapa santri dan warga memasuki hutan. Semakin jauh mereka berjalan, pepohonan semakin rapat. Udara terasa sangat dingin. Kabut tipis mulai turun meski hari masih sore. Di sepanjang perjalanan mereka menemukan jejak kaki kecil yang sesekali bercampur tanah merah, seperti berasal dari kuburan. Beberapa burung tiba-tiba terbang meninggalkan pepohonan. Suasana menjadi sangat sunyi. Sekitar 1 jam kemudian mereka tiba di sebuah tanah lapang yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana berdiri altar batu tua yang dipenuhi lumut. Di sekelilingnya terdapat lilin-lilin hitam yang menyala sendiri meski tidak ada orang. Rian berdiri membelakangi mereka. Anak itu diam tanpa bergerak sedikit pun. Tatapannya kosong menghadap altar. "Rian?" panggil ayahnya. Anak itu tidak menjawab. Kiai Hamdan mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Belum sempat mereka mendekat, terdengar suara loncatan dari balik pepohonan. Buk, buk, buk. Satu demi satu sosok pocong keluar dari balik batang-batang pohon. Jumlahnya semakin banyak. 5, 10, 20. Puluhan pocong berdiri mengelilingi altar dengan wajah pucat dan tubuh penuh tanah kuburan. Di barisan paling depan berdiri pocong Pak Karsa. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Kiai Hamdan. Sementara Rian tetap berdiri kaku tepat di depan altar pesugihan tua, seolah sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan segera dimulai. Setelah melihat puluhan pocong mengelilingi altar di tengah hutan, Kiai Hamdan langsung mengangkat tangannya memberi isyarat kepada semua warga agar tidak bertindak gegabah. Rian masih berdiri membelakangi mereka dengan tatapan kosong. Anak itu sama sekali tidak bereaksi ketika ayahnya memanggil namanya berulang kali. Pocong Pak Karsa berdiri paling depan. Wajahnya yang pucat menatap lurus ke arah Kiai Hamdan. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya deretan pocong yang perlahan mulai mendekat beberapa langkah. Kiai Hamdan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Mendengar bacaan itu, beberapa pocong mundur sambil mengeluarkan suara seperti orang mengerang kesakitan. Kesempatan itu dimanfaatkan Arif dan Salman untuk berlari menarik tubuh Rian. Begitu tangan Arif menyentuh bahu anak itu, Rian langsung jatuh pingsan. Ayah Rian segera menggendong putranya. "Tolong bawa dia keluar dari hutan," teriak Kiai Hamdan. Beberapa warga segera membawa Rian menjauh. Saat mereka berlari meninggalkan altar, seluruh pocong meloncat bersamaan mengejar mereka. Buk, buk, buk. Suara loncatan terdengar dari segala arah. Untungnya Kiai Hamdan terus membaca doa dengan suara keras sehingga sebagian pocong berhenti dan menutup wajah mereka. Rombongan akhirnya berhasil keluar dari hutan sebelum malam benar-benar turun. Rian langsung dibawa ke rumah Kiai Hamdan untuk diruqyah. Anak itu baru sadar beberapa jam kemudian. Dengan suara lemah ia berkata, "Ada orang yang nangis di belakang rumah. Dia bilang ibunya tersesat di hutan. Waktu aku ikut, banyak orang pakai kain putih berdiri di sana." Setelah itu Rian kembali pingsan. Kiai Hamdan semakin yakin bahwa iblis penjaga pesugihan mulai bergerak lebih cepat karena waktu penagihan hampir habis. Hari yang paling ditunggu akhirnya tiba. Malam Jumat Kliwon. Sejak sore langit sudah dipenuhi awan hitam. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Banyak warga memilih menutup pintu rumah lebih awal. Masjid desa menjadi satu-satunya tempat yang masih ramai. Kiai Hamdan mengumpulkan seluruh santri dan warga yang masih sanggup bertahan. "Mulai malam ini jangan ada yang sendirian," katanya. "Siapapun yang mendengar suara aneh, jangan keluar rumah. Perbanyak membaca doa." Sementara itu beberapa pemuda berjaga di setiap sudut kampung. Mereka membawa senter, kentongan, dan pengeras suara. Belum lama setelah azan Isya selesai, kejadian mengerikan mulai terlihat. Di ujung jalan desa muncul bayangan putih. Lalu satu lagi. Kemudian puluhan. Sosok-sosok pocong berdiri memenuhi jalan. Sebagian hanya diam. Sebagian lagi meloncat perlahan mendekati rumah-rumah warga. Para pemuda yang berjaga langsung memukul kentongan sebagai tanda bahaya. Tok, tok, tok.
Namun suara kentongan justru diikuti suara loncatan yang semakin ramai. Buk! 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 Pocong-pocong itu seperti tidak ada habisnya. Mereka memenuhi jalan utama desa Kalijati. Beberapa bahkan berdiri di atas atap rumah sambil memandangi warga yang bersembunyi di dalam. Di saat bersamaan, kejadian lain yang lebih mengerikan mulai terjadi. Pak Warto tiba-tiba berteriak histeris di dalam rumahnya. Ia mengaku melihat istrinya berubah menjadi pocong. Karena ketakutan, ia memukul istrinya menggunakan kursi. Tetangganya segera datang melerai. Belum selesai masalah itu, dari rumah lain terdengar suara keributan. Buminah tiba-tiba menyerang anaknya sendiri sambil berteriak bahwa anak itu adalah iblis. Beberapa pria desa terpaksa mengikat tangan Buminah agar tidak melukai siapapun. Kiai Hamdan yang mendengar laporan itu langsung memahami apa yang sedang terjadi. Iblis mulai mempengaruhi pikiran warga. Ia meminta para santri membawa air yang telah dibacakan doa. Warga yang kerasukan segera diperciki air tersebut sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagian berhasil sadar. Sebagian lagi masih meronta-ronta. Masjid berubah menjadi tempat perlindungan. Puluhan warga berkumpul di dalamnya. Suara doa terdengar tanpa henti. Anak-anak menangis memeluk orang tua mereka. Di luar, suasana semakin mencekam. Sekitar tengah malam, Salman berlari masuk ke dalam masjid. "Nggih, Kiai, Rian hilang lagi." Semua orang langsung berdiri. Ternyata ketika sebagian warga sibuk membantu korban kerasukan, seseorang melihat Rian berjalan keluar rumah sendirian. Matanya kembali kosong. Ia berjalan mengarah ke hutan tanpa menjawab panggilan siapapun. Kiai Hamdan langsung mengambil tongkat kayunya. "Kita tidak punya banyak waktu." Belasan warga pemberani ikut bersamanya. Mereka membawa senter dan lampu minyak. Jejak kaki Rian terlihat jelas di tanah yang masih basah. Jejak itu mengarah ke jalan menuju makam tua. Semakin jauh mereka masuk ke hutan, suara tangisan semakin keras. Namun kali ini suara itu bercampur dengan suara tawa yang berat. Beberapa warga mulai gemetar. "Aku tidak sanggup, Kiai." "Kalau takut, kembali saja. Jangan memaksakan diri." Tetapi tidak ada yang benar-benar pulang. Semua tetap mengikuti Kiai Hamdan. Sesampainya di dekat makam tua, mereka melihat Rian berdiri di depan pusara Pak Karsa. Di belakang anak itu berdiri pocong Pak Karsa. Tangannya seperti sedang mendorong tubuh Rian mendekati makam. Kiai Hamdan maju beberapa langkah. "Pak Karsa." Pocong itu perlahan menoleh. "Kau sudah mati. Jangan tambah dosamu." Sesaat tubuh pocong itu bergetar. Seolah ada bagian dari dirinya yang masih mendengar ucapan Kiai Hamdan. Namun tiba-tiba terdengar suara berat dari arah belakang makam. Bukan dia yang memilih. Kabut hitam perlahan muncul dari balik pepohonan. Kabut itu semakin pekat hingga membentuk sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat. Hanya dua mata merah menyala yang tampak dari balik kegelapan. Semua warga mundur karena ketakutan. Marno hampir terjatuh. "Itu penjaga pesugihan." Suara makhluk itu menggema. "Perjanjian belum selesai. Korbanku harus dipenuhi." Pocong Pak Karsa langsung berlutut di depan sosok tersebut. Seperti seorang budak yang tidak mampu melawan. Saat itulah Kiai Hamdan memahami sesuatu. Selama ini warga mengira pocong Pak Karsa adalah sumber semua teror. Padahal sebenarnya ia hanya alat. Dalang sebenarnya adalah iblis penjaga perjanjian yang masih mempertahankan ikatan pesugihan. Kiai Hamdan menoleh kepada Arif. "Buku ritual." Arif segera menyerahkan buku tua yang ditemukan di ruang bawah tanah. Kiai Hamdan membuka halaman terakhir. Di sana tertulis petunjuk yang sebelumnya terlewat. Selama seluruh media perjanjian masih utuh, ikatan tidak akan pernah putus. Kiai Hamdan langsung mengerti. Semua benda ritual harus dimusnahkan sebelum matahari terbit. Kalau tidak, tumbal baru akan diambil dan kutukan akan terus berlanjut. "Kalian kembali ke rumah Pak Karsa," teriaknya kepada Arif,
Salman, dan beberapa pemuda. Hancurkan semua jimat, sesajen, kain kafan, kendi, dan benda apapun yang ada di ruang bawah tanah. Mereka segera berlari meninggalkan hutan. Sementara Kiai Hamdan tetap bertahan menghadapi pocong dan iblis tersebut. Pertarungan doa pun dimulai. Setiap kali Kiai Hamdan membaca ayat suci, kabut hitam di sekitar iblis berguncang. Pocong-pocong di sekeliling makam menjerit kesakitan. Di sisi lain desa, Arif dan rombongan berhasil masuk ke ruang bawah tanah. Mereka mulai menghancurkan satu persatu jimat yang tergantung. Kendi-kendi tanah dipecahkan. Kain kafan tua dibakar. Sesajen dibuang ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Setiap benda yang hancur membuat suara ledakan kecil. Di makam tua, iblis mulai terlihat gelisah. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Namun saat Arif mengangkat peti kayu terakhir yang berisi benda paling penting dalam ritual, seluruh rumah Pak Karsa bergetar sangat keras. Peti itu terbuka sendiri. Di dalamnya terdapat sebuah boneka kecil yang dibungkus kain kafan hitam dan diikat menggunakan rambut manusia. "Ini pasti pusat perjanjiannya," teriak Salman. Arif mengangkat cangkul untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, iblis di makam tua mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Kabut hitam melesat sangat cepat menuju pocong Pak Karsa. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh pocong itu diselimuti asap pekat. Tubuhnya membesar. Kain kafannya berubah menjadi hitam legam. Tangannya memanjang dengan kuku-kuku tajam. Mulutnya terbuka hingga hampir mencapai dada. Mata merah menyala menatap langsung ke arah Kiai Hamdan. Suara yang keluar bukan lagi suara Pak Karsa, melainkan suara iblis yang kini sepenuhnya menguasai jasad pocong tersebut. Malam Jumat Kliwon mencapai puncak kengeriannya, sementara Kiai Hamdan sadar bahwa pertarungan terakhir baru saja dimulai. Makam tua di dalam hutan berubah menjadi tempat pertarungan terakhir antara Kiai Hamdan dan kekuatan pesugihan yang selama puluhan tahun menghantui desa Kalijati. Sosok pocong Pak Karsa yang telah dirasuki iblis kini jauh berbeda. Tubuhnya lebih tinggi dari manusia biasa. Kain kafan yang membungkusnya berubah hitam legam. Tanah kuburan terus berjatuhan dari tubuhnya. Mata merahnya menyala tajam, sementara suara geram keluar dari mulutnya setiap kali Kiai Hamdan membaca ayat-ayat Al-Quran. Di belakang Kiai Hamdan berdiri beberapa santri dan warga yang masih bertahan. Meski ketakutan, mereka tidak memilih mundur. "Kalian jangan berhenti membaca doa," kata Kiai Hamdan tanpa mengalihkan pandangan dari makhluk di depannya. Semua warga mengikuti perintah itu. Suara bacaan ayat suci mulai memenuhi kawasan makam. Makhluk yang merasuki jasad Pak Karsa menggeram keras. Tiba-tiba tubuhnya meloncat sangat tinggi lalu mendarat beberapa langkah di depan Kiai Hamdan. Tanah langsung retak saat kedua kakinya menyentuh permukaan. Makhluk itu mengayunkan tangan panjangnya ke arah Kiai Hamdan. Dengan cepat Kiai Hamdan menghindar sambil tetap melanjutkan bacaannya. Serangan itu mengenai sebuah batu nisan hingga hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, Arif, Salman, dan beberapa pemuda masih berada di rumah Pak Karsa. Ruang bawah tanah sudah hampir kosong. Jimat-jimat habis dibakar. Kendi tanah telah dihancurkan. Sesajen dibuang dan ditimbun. Kini hanya tersisa boneka kecil yang dibungkus kain kafan hitam. Boneka itu terus bergerak sendiri di atas lantai. Kadang terdengar suara tangisan dari dalamnya. Kadang berubah menjadi suara tawa. Salman menggenggam linggis. "Ini benda terakhir." Arif mengangguk. Mudah-mudahan setelah ini semuanya selesai. Mereka mengangkat linggis bersamaan. Belum sempat menghantam boneka itu, pintu ruang bawah tanah tertutup sendiri dengan suara keras. Brak! Lampu padam. Ruangan langsung gelap. Dari setiap sudut terdengar bisikan. "Jangan hancurkan. Kalian akan mati." Para pemuda mulai panik. Namun Arif segera mengingat pesan Kiai Hamdan. Jangan dengarkan suara apapun. Mereka kembali membaca doa bersama. Perlahan rasa takut mulai berkurang. Arif mengangkat linggis setinggi mungkin. Lalu menghantam boneka itu sekuat tenaga. Duk!
Boneka hanya retak sedikit. Dari dalamnya keluar asap hitam. Jeritan panjang terdengar hingga keluar rumah. Di makam tua, tubuh pocong Pak Karsa mendadak bergetar keras. Makhluk itu menjerit sambil memegang kepalanya. Kiai Hamdan tahu bahwa ikatan pesugihan mulai melemah. "Teruskan," teriaknya. Arif menghantam boneka itu lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya boneka tersebut pecah menjadi beberapa bagian. Asap hitam keluar semakin banyak memenuhi ruangan. Sementara itu di makam tua, iblis semakin marah. Puluhan pocong yang sejak tadi mengelilingi makam bergerak bersamaan menyerang warga. Keadaan menjadi kacau. Beberapa warga terjatuh. Marno nyaris diseret salah satu pocong. Untung Salman yang baru tiba berhasil menariknya menjauh. Kiai Hamdan berdiri di depan makam sambil mengangkat kedua tangannya. Ia membaca doa dengan suara semakin keras. Angin berputar mengelilingi makam. Kabut hitam mulai menipis sedikit demi sedikit. Namun iblis belum menyerah. Makhluk itu menarik tubuh Rian yang masih berdiri lemas beberapa meter di belakangnya. Anak itu kembali dipaksa mendekati pusara. "Korbanku." Suara iblis menggema. "Korbanku." Ayah Rian mencoba berlari. Tetapi beberapa pocong menghalangi jalannya. Kiai Hamdan segera mengambil air yang telah dibacakan doa dari dalam tas kecilnya. Air itu dipercikkan ke arah Rian. Begitu air mengenai wajah anak tersebut, Rian langsung tersadar. Ia menangis ketakutan. "Ayah!" Mendengar suara itu, ayah Rian nekat menerobos barisan pocong. Ia berhasil menarik putranya lalu membawanya menjauh. Tumbal terakhir berhasil lepas. Wajah iblis berubah penuh kemarahan. Langit di atas makam mendadak bergemuruh. Petir menyambar berkali-kali. Tanah bergetar semakin kuat. Pada saat itulah sesuatu yang tidak diduga terjadi. Di sekitar makam mulai muncul bayangan-bayangan putih. Awalnya hanya beberapa. Kemudian jumlahnya semakin banyak. Mereka adalah sosok laki-laki, perempuan, dan anak-anak dengan wajah pucat. Tubuh mereka tidak lagi dibungkus kafan. Mereka berdiri mengelilingi makam sambil memandang ke arah iblis. Marno teringat daftar nama yang ditemukan di ruang bawah tanah. Itu, para korban. Kiai Hamdan mengangguk pelan. Arwah orang-orang yang selama ini dijadikan tumbal akhirnya muncul setelah ikatan pesugihan mulai terputus. Mereka perlahan mendekati iblis. Makhluk itu mencoba mengusir mereka. Namun jumlah arwah semakin banyak. Mereka mengelilingi iblis dari segala arah. Setiap kali iblis berusaha bergerak, puluhan arwah tersebut menahannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Kiai Hamdan. Ia mendekati altar batu tua yang menjadi pusat ritual. Di atas altar masih terdapat sebuah mangkuk batu yang berisi tanah hitam. Kiai Hamdan langsung menyiramnya menggunakan air doa. Kemudian ia menghancurkan mangkuk tersebut dengan tongkat kayunya. Prak! Begitu mangkuk pecah, suara ledakan keras menggema di seluruh hutan. Kabut hitam yang menyelimuti kawasan makam langsung berputar ke atas langit. Iblis menjerit sangat keras. Tubuhnya mulai retak. Api hitam keluar dari celah-celah tubuhnya. Pocong Pak Karsa ikut berteriak kesakitan. Kain kafan hitam yang membungkus tubuhnya perlahan berubah kembali menjadi putih. Wajahnya juga berubah. Kini wajah itu bukan lagi wajah mengerikan seperti sebelumnya, melainkan wajah Pak Karsa ketika masih hidup. Air mata mengalir dari kedua matanya. Ia memandang Kiai Hamdan dengan penuh penyesalan. "Kiai!" Suaranya lirih. "Ampunkan saya." Kiai Hamdan tetap membaca doa. "Mintalah ampun kepada Allah. Penyesalanmu tidak akan menghidupkan para korban, tetapi rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia yang benar-benar bertobat." Pak Karsa menangis. "Aku serakah. Aku mengorbankan banyak orang. Aku pantas menerima semua ini." Tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Ikatan kain kafannya terlepas sendiri. Angin membawa serpihan kain itu ke udara. Sementara arwah para korban berdiri memperhatikannya tanpa lagi menunjukkan kemarahan.
Perlahan tubuh pocong Pak Karsa berubah menjadi abu. Sebelum benar-benar menghilang, ia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang sangat lemah. Beberapa detik kemudian seluruh tubuhnya lenyap. Pada saat yang sama, tubuh iblis yang selama ini menguasainya juga pecah menjadi asap hitam. Jeritannya terdengar memekakkan telinga. Kabut hitam berusaha berkumpul kembali. Namun cahaya matahari pertama mulai muncul dari balik pepohonan. Fajar telah tiba. Sinar matahari menyentuh kawasan makam. Asap hitam langsung terbakar oleh cahaya pagi. Dalam beberapa detik, seluruh wujud iblis lenyap tanpa meninggalkan bekas. Puluhan pocong yang sejak tadi memenuhi kawasan makam ikut menghilang satu persatu. Arwah para korban menatap Kiai Hamdan. Sebagian tersenyum. Sebagian menundukkan kepala. Lalu mereka perlahan memudar bersama datangnya cahaya matahari. Hutan yang sebelumnya dipenuhi hawa mencekam kini kembali tenang. Suara burung mulai terdengar. Angin terasa hangat. Tidak ada lagi bau tanah kuburan maupun suara loncatan yang selama beberapa hari meneror warga. Semua orang terduduk lemas karena kelelahan. Sebagian menangis karena berhasil selamat. Ayah Rian memeluk anaknya erat-erat. Marno sujud syukur di dekat makam. Beberapa hari kemudian, seluruh benda yang berkaitan dengan pesugihan dikumpulkan dan dimusnahkan di bawah pengawasan Kiai Hamdan. Ruang bawah tanah rumah Pak Karsa ditutup menggunakan cor semen agar tidak bisa digunakan lagi. Altar batu di dalam hutan dibongkar. Bekas makam ritual dibersihkan. Warga sepakat tidak akan pernah mendatangi tempat itu lagi selain untuk memastikan tidak ada orang yang mencoba melakukan ritual terlarang. Pada malam Jumat berikutnya, Desa Kalijati kembali sunyi seperti dahulu. Tidak ada lagi suara rantai. Tidak ada lagi pocong yang berdiri di pinggir jalan. Tidak ada lagi ternak yang mati mendadak. Anak-anak kembali bermain di halaman rumah tanpa rasa takut. Setelah salat Jumat, Kiai Hamdan mengumpulkan seluruh warga di halaman masjid. Ia memandang mereka satu persatu sebelum berbicara. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak ada kekayaan yang layak dibayar dengan nyawa manusia. Jalan yang diharamkan mungkin terlihat memberi keuntungan dengan cepat, tetapi akhirnya hanya membawa kehancuran bagi pelakunya, keluarganya, bahkan seluruh orang di sekitarnya. Semua warga mengangguk. Mereka telah menyaksikan sendiri akibat dari keserakahan yang dibungkus dengan pesugihan. Sejak hari itu, Desa Kalijati kembali hidup dengan damai. Nama Pak Karsa tidak lagi dikenang sebagai saudagar terkaya, melainkan sebagai pengingat bahwa harta yang diperoleh dengan mengkhianati perintah Allah hanya akan berakhir dengan penyesalan, kehancuran, dan azab yang terus dikenang oleh generasi berikutnya. Beberapa bulan setelah teror berakhir, kehidupan di Desa Kalijati perlahan kembali normal. Warga bergotong royong membersihkan makam tua dan menutup seluruh jalur menuju tempat ritual pesugihan. Atas saran Kiai Hamdan, lokasi itu tidak dihancurkan, melainkan dijadikan kawasan yang dijaga dan hanya boleh dimasuki untuk kepentingan perawatan makam dengan niat yang baik. Rumah besar peninggalan Pak Karsa dijual, lalu hasilnya digunakan untuk membangun musala, memperbaiki jalan desa, serta membantu keluarga-keluarga yang pernah menjadi korban hilangnya anggota keluarga akibat pesugihan. Meski luka masa lalu tidak dapat dihapus, warga berusaha memulai kehidupan baru dengan saling menguatkan. Setiap malam Jumat Kliwon, Kiai Hamdan bersama para santri mengadakan doa bersama di masjid desa. Sejak itu, tidak pernah lagi terdengar suara loncatan pocong ataupun bau anyir yang dahulu menghantui Desa Kalijati. Namun, ada satu pesan yang selalu diwariskan kepada generasi berikutnya. Kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain tidak akan pernah membawa keberkahan. Cepat atau lambat, dosa akan kembali menagih pemiliknya, bahkan setelah kematian. Konon, saat angin malam berembus melewati makam tua, sesekali terdengar suara lirih seperti rintihan yang kemudian menghilang bersama lantunan azan subuh, menjadi pengingat bahwa jalan menuju keserakahan selalu berakhir dengan penyesalan.